Selamat malam untuk kamu yang baru mulai mengenal cinta, atau mungkin sudah lelah dihianati cinta. Gue Adam dari Frasa Hati akan menemani kamu hingga terlelap jauh ke dalam mimpi. Pada malam hari ini gue siaran ditemanin sama salah satu sahabat gue yang punya banyak pengalaman soal naksir-naksir cowok. Please welcome Yule. Halo. Bisa lebih anggun gak? Kok lu rese sih? Ulang dong yang lebih anggun. Halo gitu. Gimana? Halo guys gitu. Masih cempreng sih, tapi ya udah Le. Gimana kabar Le? Sehat Le? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja kodam. Gue lihat-lihat sekarang banyak konten masak Le. Iya sih sering. Itu rencananya mau lo buat konten doang atau jualan produk Le? Gue gak pernah jadiin konten BTW. Itu cuma masak doang terus gue jual. Oh, Tapi jualnya baru cuma yang satu menu doang, yang rendang itu doang. Sisanya belum. oh, iya. Tapi malam ini kita bukan ngomongin soal masak nih Le. Oke. Malam ini gue mau ngangkat sebuah topik yang menurut gue relate banget sama lo Le. Apa tuh? Nanti dulu, sebelum masuk ke topik utama, gue mau ngasih tahu buat kalian yang ngedengerin ini via Spotify, gue minta supportnya dengan mengklik tombol follow ya. Dan untuk kalian yang ngedengerin ini via YouTube, kalian juga bisa banget like, comment, dan subscribe, karena podcast ini akan gue rutinkan di hari Sabtu dan Rabu jam 7 malam. Oke Le, malam ini gue akan mengangkat topik tentang ketika cewek mulai duluan. Nah, kira-kira nih Le, menurut lo wajar gak sih kalau si cewek yang harus mulai duluan? Tergantung dari prinsip orang sih kalau misalnya kayak gitu. Tergantung prinsip cewek bukan prinsip orang. Soalnya Tergantung masing-masing ya? iya kalau kayak gitu. Soalnya ada yang emang berprinsip ya nggak apa-apa. Ada juga yang berprinsip ya cewek tuh nunggu bukan untuk ngejar gitu. Tapi ini bukan dalam artian harus nembak gitu sih Le. Kayak mulai Iya. chatting duluan atau yang kayak ngedeketin duluan, minta nomor HP duluan. Iya, sama aja. Oh, menurut gue sih. Kalau kayak gitu lebih ke prinsip apa lebih ke gengsi sih Le? Lebih ke prinsip kalau menurut gue. Prinsip ya? Iya. Kalau lo gimana? Kalau gue, Prinsip lo gimana? prinsip gue zaman dulu apa zaman sekarang nih? Wah ya, menarik nih. Zaman dulu deh. Kalau zaman dulu ya gue nganggapnya ya nggak apa-apa cewek mulai duluan. Tapi kalau setelah merasakan sesuatu hal ya udah gitu. Jadi ceweknya prinsip gue berubah. Jadi cewek tuh harusnya nunggu bukan untuk mengejar gitu. Terus titik poin berubahnya itu di mana Le? Maksudnya kenapa lo berubah dari yang tadinya biasa aja kalau cewek mulai duluan jadi yang kayak anti kalau cewek mulai duluan? Ketika muncul si Cimon, cinta monyet, asik banget. Oh jadi lo trauma ceritanya. Iya, begitulah gitu. Oh dulu sama si cinta monyet lo ini lo yang mulai duluan. Iya, cinta monyet yang menjadi first love. Tapi nggak berhasil lah ya. Enggak. Nah gue pengen tahu nih Le, seberani apa sih dulu seorang Yule untuk mulai duluan Le? Anjir. Apa yang lo lakukan sehingga lo bisa bilang itu lo yang mulai duluan? Ya gitu, pokoknya pas waktu zaman SMP nih. Sampai Awal-awal tuh kayak main naksir-naksiran gitu kan. Naksirnya naksir biasa gitu kan. Terus kok penasaran gitu. Terus ya udah kayak kan dulu gue satu SD juga sama nih orang, tapi pas SD tuh kayak ya udah biasa aja gitu kan. Tapi pas SMP lo dari gak SD tahu sama kenapa. doi, tapi SMA Iya. baru muncul rasanya. SMP. Oh SMP, sorry. Terus? Nah pas SMP ini baru muncul tuh gitu kan.
kayak tiba-tiba kenapa muncul aura-aura. Berarti ini cinta pertama lo juga ya? Iya, cinta Oh. pertama gitu. Terus. Nah terus ya udah gue kan dulu kan zaman SD kan zamannya masih SMS ya. Sebenarnya zamannya MSN nggak sih masuk dulu? Iya, tahu. Tapi gue nggak punya, gue kan culun Tapi gue nggak nih main pas sih, waktu gue tahu dulu. doang terus. Gue nggak punya. Ya, gue juga nggak main itu. Gue cuma main SMS doang. Terus ya udah, gue mulai SMS duluan gitu-gitu. Tuh. Oh, lo yang SMS dia Terus, duluan. Iya, gitu. Terus apa namanya? Kalau ketemu kayak nyapa duluan gitu-gitu. Kan jadi makin penasaran ya gitu kan. Ya udah, makin deket gitu. Gitu. Tapi selain SMS duluan, selain nyapa duluan, ada nggak hal yang lo nyesel lo lakuin sekarang karena lo ngelakuin itu duluan gitu? Nah, lo kan lagi seneng masak nih. Pernah nggak lo masakin dia tuh? Pernah pas waktu itu sumpah. Oh, pernah. Jadi Gimana? pernah pas waktu kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2. Kelas 2. Lu udah bisa masak kelas 2? Main masak-masakan aja gitu. 2 SMP kan ini? Iya. Bisa. Oh iya, terus. Terus masak brownies gitu kan, bikin brownies ceritanya. Terus awalnya tuh sebelumnya kan bikin brownies buat danusan apa gitu, kalau nggak salah gue lupa danusan apa. Terus habis itu lama-kelamaan kok kayaknya browniesnya enak gitu kan. Gue coba bikin. Terus kan gue sama dia kan nggak satu kelas tuh. Terus gue kasih lah ke temen sekelasnya dia yang temen gue juga. Gue suruh doi cicip, udah gitu doang. Oh, sebenarnya lo masakinnya buat dia sebenarnya. Iya. Tapi lo kayak cicip aja gini ya. Iya, tuh sosokan buat kayak satu kelasnya, bukan satu kelas sih, kayak cuma untuk beberapa orang yang di kelas itu, padahal tujuannya tuh ke dia gitu. Oh gitu. Banyak orang. Gila. Gila, bucin amat lo dulu ya. Gak tau lah, gak jelas gue, sumpah pas waktu dulu. Namanya juga masih remaja. Iya sih. Selain masak-masak, lo ada yang lebih gokil gak yang lo lakuin nih? Ada satu kejadian yang kalau sama dia tuh pas waktu itu, pas zamannya kelas 2 kalau nggak salah itu. Kelas 5 SD? SMP kan. Hah? Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Terus? Itu tuh apa namanya? Kan yang tahu gue suka sama tuh cowok kan, ada tuh salah satu tukang di kantin gitu kan. Iya, tukang. Tukang apa nih? Tukang bangunan apa tukang somai apa tukang bakso? Tukang somai. Ada Tukang somai somai. di kantin. Terus apa yang dilakukan oleh tukang somai itu setelah tahu lo naksir sama dia? Nah, tukang somainya ini kayak ngeliat kan gerak-gerik gue, nih orang kok kayak suka sama nih orang gitu kan. Nah, dia kenal sama si cowoknya ini, sama lo si bukan doi. curhat nih, bukan curhat ke abangnya, cuma abangnya ngeliat doang. Iya, dia tahu gitu, nggak tahu ngeliat dari mana. Pokoknya kayak tiba-tiba ngomong, kamu suka ya sama ini, gitu kan. Terus kan gue kaget kan, gitu kan. Terus habis itu ya udah, gue dengan bantuan teman-teman segeng gue ngomong gitu sama abang somainya. Soalnya si abang somainya kenal juga sama si cowoknya gitu kan. Lo bilang apa ke abang somai? Soalnya abang somainya ngomong gini, udah tembak aja, siapa tahu dia juga suka gitu kan. Nah iya, siapa tahu. Iya, terus ya udah, teman-teman segeng gue dan gue merencanakan satu hal gitu kan. Apa. Jadi kita tuh di kantin tuh pas pulang sekolah. Nah,
Terus kayak manggil doi kan ke kantin. Do ini siapa? Terus- Tukang somai apa? Gebetan lu? Bukan, tukang somai. Oh, tukang somai. Disebutnya. Enggak, bukan. Oh, bukan tukang somai. Apa sih? Lu panggil gebetan lu ke kantin terus. Iya, tapi bukan gue yang manggil, tapi teman-teman gue gitu kan. Oh iya. Terus? Abis itu, nah teman-teman gue sama tukang somainya ini yang ngomong duluan sama si doi gitu. Ngomong apa? Ya nggak ngerti, gue juga nggak paham, soalnya gue duduknya jauh gitu loh di sisi kantin yang lain gitu. Karena di skenario kan begitu, ntar lu duduk dulu situ, ntar kalau misalnya gue panggil, ntar lu kesini gitu kata teman-teman gue. Gitu Anjir, kan. drama banget. terus. Terus ya udah mereka ngobrol-ngobrol dulu, tuh gue kagak tau ngomong apaan. Terus gue dipanggil kan tuh, ya udah. Terus duduk. Nah, tapi karena gue malu ya, gimana sih malu. Terus gue nggak sanggup ngomong. Kayak tiba-tiba gue nggak bisa berkata apa-apa gitu, dan cuma diem. Padahal tuh harusnya lo nembak tuh. Iya, padahal di situ harusnya gue ngomong apa kayak gitu kan. Tapi gue nggak ngomong apa-apa gitu kan. Terus kan harusnya juga duduknya depan-depanan ya. Karena gue malu, gue madep ke belakang, ngebelakangin dia. On bet lu. Terus ya udah. Terus pas memberanikan diri, gue nanya gimana gitu kan. Jadi gimana gitu. Jadi gimana doang, kagak ngerti maksudnya apa gitu kan. Terus ya udah dia bilang maaf ya gitu-gitu. Ya udah. Kok maaf? Terus dia maaf gitu kan. Maaf ya. Kita jadi teman aja gitu. Oh. Terus dia pulang. Jadi gagal tuh. Iya. Ya. Padahal lu udah mulai duluan nih. Tapi setelah itu kayak pas kelas 3-nya kan gue sekelas tuh sama dia. Nah, kita jadi makin deket gitu, tapi di situ karena gue kelas 2-nya itu kayak udah tertohok gue nggak tahu itu namanya penolakan atau enggak ya. Kayak penolakan lah istilahnya ya. Gue dapet penolakan kayak gitu pas kelas 3-nya, gue nggak berani maksudnya nggak deketin lagi, cuma deket-deket doang, sedeketnya gitu. Takut ditolak lagi ya? Iya, betul. Gak apa-apa lah, pengalaman hidup lah. Iya, gitu ceritanya. Terus sekarang dia udah nikah? Iya, dia kan pas SMA kita nggak satu sekolah kan. Oh, dia udah nikah beneran? Iya, nikah pas waktu kita mau penempatan kalau nggak salah. Jangan-jangan lu move on-nya pas udah nikah doang? Iya, emang. Jadi lu SMA, kuliah, lu masih berharap dia punya rasa buat lu ya? Iya, tapi tuh ya Dam, pernah pas SMA tuh kan ada temen segeng gue yang satu sekolahan kan sama dia kan. Terus dia pernah nanya sama doi gitu kan. Lu sebenarnya pernah suka nggak sih sama yang dia gitu kan? Terus dia jawab, iya dulu pernah, tapi ya udah pernah aja gitu. Kayak gitu. Tapi BTW dia nikahnya sama teman apanya, Le? Teman kerjanya, atau teman kuliahnya, atau teman SMA-nya? Sama teman SMA. Oh, sama teman SMA. Lo kenal sama dia? Enggak. Oh, berarti dia bukan yang bantuin lo ngomong di depan abang somai dan... Enggak. Oh iya. Itu teman-teman gue juga pernah ada yang sempat suka sama dia pas waktu SMA-nya. Oh, salah satu teman yang lo bawa buat nembak itu? Iya. Lo taunya sebelum apa sesudah? Sesudah. Pokoknya pas itu kan pas SMP, pas zaman SMA dia baru suka gitu. Oh gitu. Menarik. Gitu. Berarti lo pengalamannya buruk ya? Soal mulai duluan ya? Iya, makanya kan gue bilang tadi gue berubah prinsip gue. Tapi ada juga loh orang yang dia mulai duluan dan malah berhasil. Banyak juga.
Iya, tapi tidak pada kasus gua, karena pada saat itu gua merasa gua masih sangat amat culun, gitu. Iya sih. Terus lo nyesel gak, Le? Pernah ngelakuin itu, Le? Nyesel sih enggak ya, tapi lebih nyesel lagi pada saat yang gua nembak itu kenapa gua nggak ngomong. Oh, Harusnya kalau gua lo ngomong ngomong emang sesuatu. bakal diterima? Enggak, seenggaknya gua mengungkapkan sesuatu, bukan hanya diam, gitu. Oh iya, benar. Kan Ya pada soalnya saat sih itu itu gue ya. merasa gue cuma diem kan, Iya. cuma Ditolaknya dapet, menanyakan. tapi lo nya nggak berhasil mengeluarkan apa yang lo rasakan ya? Iya betul, betul, Ya, paham gue. gitu. Sedih banget, Le. Ya udah lah ya, kan udah. Tapi dia udah bahagia lah mungkin, Le, sekarang. Iya betul. Tapi Ya nih, Le, udah kalau bahagia. misalnya nih di suatu ketika di hidup lo yang ke depan nih, ada cowok yang lo naksir lagi, lo bener-bener gak bakal mau mulai duluan, Le. Bener-bener nunggu dia aja. Mulai duluan untuk ngedeketin yang benar-benar ngejar, enggak. Tapi kalau untuk kenal aja, maksudnya untuk jadi kayak kenal dulu awal, itu oke sih. Tapi kalau untuk ngejar kayak dulu itu enggak. Berarti enggak trauma sama lo sekali. tuh yang mengejar ke belakangnya gitu ya? Mengejar terus nembak segala macamnya itu yang lo gak mau lagi ya? Betul. Iya, gue gak mau lagi tuh. Kalau lo yang mulai chatting duluan, lo yang mulai ngedeketin atau mention segala macam, lo masih mau? Mention gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya kalau dalam hal-hal sepele kayak gitu lo masih mau? Tergantung. Kalau berbau-bau kayak ngode keras gitu enggak. Tapi kalau tuh kayak temenan gitu, oke gitu. Oh iya. Berarti nggak sepenuhnya nggak mau sama sekali kan? Enggak sih. Cuma ada beberapa bagian yang lo udah trauma jadi lo nggak mau lagi gitu kan? Iya betul. Oke, I see. Ya udah nih, Le. Setelah ngobrol-ngobrol nih, kira-kira ada nggak sih yang mau lo sampein ke cewek-cewek di luar sana yang sedang mencoba untuk mulai duluan? Kayak saran-saran atau quotes juga boleh deh. Silahkan. Kalau buat cewek-cewek di luar sana yang masih berjuang, semangat. Jangan pernah menyerah sampai berhasil. Bukan berhasil sih, sampai berhasil mengungkapkan. Kalau memang tidak berhasil jadi, ya sudah gitu. Tapi jangan sampai timbul penyesalan aja gitu. Iya, dan penyesalan Yule adalah di saat hari hadiah nembak, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Yoi, bener banget. Sehingga rasa itu tetap terpendam. Bener banget. Tapi dia tahu sih kalau gue suka sama dia. Orang kelihatan kerik kayak gitu. Iya sih, tapi kan beda lah kalau lo bisa ngungkapin itu kan lepas rasanya emosi itu. Iya benar-benar. Nggak, kalau memang ya harus diungkapkan, tapi kalau memang tidak, sebaiknya tidak dari awal gitu. Wah, asik. Dalam sih, Le. dalam. Itu sih dari gue. Oh, dari lo gimana, Dam? Ya, dari gue nih, Le, ya. Kalau dari gue, buat kalian yang masih galau untuk mulai duluan, sama kayak Yule, tetap semangat aja. Tetap dikumpulkan keberanian, karena menurut gue cinta itu memang butuh keberanian. Dan tidak semua cowok itu berani. Lo harus catat, tidak semua cowok itu berani. Dan apa yang bisa lo lakuin, setidaknya bukalah jalan buat cowok itu, supaya dia juga bisa masuk ke hidup kalian. Tunjukin sedikit perhatian kalian ke dia. Tunjukin juga kalau kalian juga berusaha untuk tetap ada buat dia. Dan untuk kalian yang masih berusaha untuk mendapatkan hatinya, tapi gak berani buat nembak duluan, ya sabar-sabar dulu aja. Jangan cepat menyerah. Karena cowok adalah makhluk yang bodoh menurut gue. Apalagi dalam hal percintaan. Kenapa tuh?
Karena memang kita tuh nggak ngerti, Le. Jadi wajar kalau cowok itu lamban dalam mengetahui perasaan kalian tuh wajar. Karena kita tuh nggak peka sama kode-kode. Memang sudah wayahnya seperti nggak itu. bisa soalnya. dikodein. Walaupun dia IQ-nya 200 ya. Tapi kalau masalah percintaan itu semua manusia, semua cowok bodoh. Tapi semua balik lagi ke kalian sih. Kalau misalnya kalian merasa lebih baik untuk mulai duluan, kayak Tiole bilang, ya udah lakuin aja. Tapi kalau menurut kalian lebih baik untuk nunggu aja, ya nggak apa-apa juga. Semua keputusan kan punya resikonya masing-masing ya, Le. Iya betul. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Nah, itu poinnya. Betul sekali. Gila, gue langsung jadi oto bijak ini kalau ngomong soal Mario Teguh. golden ways. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Le? Udah sih itu aja. Udah ya? Ya udah, oke. Sekian dulu ya untuk podcast kita malam hari ini. Bagi kalian yang punya cerita cinta untuk dibagi, kalian bisa kirim ke email adamsaifulhilal@gmail.com. Jika cerita cinta kalian menarik, gue akan dengan senang hati ngebacain cerita cinta kalian. Dan untuk kalian yang mau nyeritain langsung cerita cinta kalian juga bisa kirim rekaman audio kalian di email tersebut. Dan sertakan juga ya kontak kalian yang bisa dihubungi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau follow channel ini. Oke, cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Gue harap kalian bisa ngambil sesuatu yang positif dari podcast ini. Gue Adam dari Frasa Hati, dan bintang tamu kita yaitu Yulia Sakina. Ya, kita undur diri dulu. Selamat malam. Malam.